Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan usianya dan dilapangkan rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ini adalah satu dari sekian banyak hadis tentang berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan kalau kita membaca di dalam Al-Quran, Allah seringkali menyampaikan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua disandingkan dengan perintah untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada engkau supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya Allah saja, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah untuk tauhid kepadanya? Agar kita paham bahwa ternyata berbakti kepada kedua orang tua itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama, seperti halnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah pengen ngasih tahu kepada kita bahwa Allah tuh gak rela kalau kita hanya memperbaiki urusan ibadah kita kepada Allah, sholat kita, puasa kita, tilawah kita, sedangkan kita durhaka kepada orang tua. Jadi gak akan sempurna agama seorang hamba yang dia baik dalam ibadahnya kepada Allah, tetapi dia durhaka kepada kedua orang tua. Coba kita renungkan beberapa nasihat Nabi SAW tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, amal apa yang paling disukai oleh Allah?" Nabi bersabda, "Amal yang paling disukai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya, yaitu sholat berjamaah." Abdullah kembali bertanya, "Kemudian apa lagi ya Rasul?" Kata Nabi, "Kemudian berbakti kepada kedua orang tua." "Kemudian apa lagi ya Rasul?" "Jihad fi sabilillah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba kita perhatikan hadis ini teman-teman. Nabi meletakkan urutan berbakti kepada orang tua di dalam hadis ini sebelum jihad di jalan Allah. Padahal kita tahu bahwa jihad itu adalah amal yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kata Nabi, ketika ditanya, amal apa yang paling disukai Allah? Sholat tepat waktu berjamaah. Kemudian apa? Berbakti kepada orang tua. Kemudian apa? Jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan bahwa apapun yang kita lakukan di antara amal-amal soleh dalam kehidupan kita, kalau kita masih menyakiti hati ibu dan ayah kita, maka semua itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat dengan cerita seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni? Seorang laki-laki dari Yaman yang tidak terkenal di antara manusia, tetapi dikenal di antara penduduk langit. Kenapa? Apakah dia seorang ahli jihad? Bukan. Apakah dia seorang ahli ilmu seperti Hasan Al-Basri? Juga bukan. Apakah dia seorang pemimpin yang adil seperti Umar bin Abdul Aziz? Dia nggak punya jabatan. Terus apa yang menjadikannya terkenal di antara penduduk langit? Ternyata dia memiliki seorang ibu yang dia selalu menyenangkan hatinya. Itulah yang membuat dia istimewa dan terkenal di antara penduduk langit. Bukan hanya terkenal, tetapi juga Allah memperkenankan semua doa yang dia panjatkan. Tidaklah seorang Uwais mengangkat tangannya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan apapun yang dia minta. Sehingga Nabi SAW pernah berwasiat kepada Umar ibn Khattab agar menemui laki-laki yang bernama Uwais dari
desa Qoron, Yaman. Dan kalau bertemu dengan dia, Nabi meminta kepada Umar untuk menyampaikan salam dari Nabi dan mengatakan, mintalah doa kepada Uwais karena Allah tidak akan pernah menolak doa dari Uwais. Inilah istimewanya menyenangkan hati kedua orang tua kita. Buat teman-teman yang masih single, sebelum kelak harus berbagi perasaan, waktu, perhatian dengan pasangan halalnya, mumpung sekarang masih sendiri, berikanlah perasaan, perhatian yang sebesar-besarnya untuk ibu kalian, untuk ayah kalian, karena itulah yang akan menjadi jalan datangnya kebaikan-kebaikan dari langit untuk kehidupan kalian. Itulah yang akan menjemput rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala berlimpah dalam kehidupan kalian. Dan itu juga yang menjadikan seorang hamba itu istimewa di sisi Allah dan terkenal di antara penduduk langit. Senangkan hati mereka, berikan mereka makanan terbaik yang lebih daripada apa yang kita makan. Ucapkan untuk mereka ucapan yang baik, seperti seorang budak yang berbicara kepada tuannya, atau seorang rakyat yang berbicara kepada rajanya. Perlakukan mereka dengan penuh pemuliaan dan penghargaan. Rendahkan suaramu di hadapan mereka, jangan sampai suara kita lebih tinggi